Yo, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, kapanpun Anda menonton channel saya, The Aquatic Freak. Pada kesempatan kali ini saya akan jalan-jalan ke salah satu kolam koi terbagus dan termegah yang pernah saya lihat. Dan kebetulan tempatnya ini satu project dengan project aquascape saya juga. Pengen tahu keseruannya? Kita lihat video berikut ini. Nah, jadi ini kolam yang bakal kita bahas ya. Sama nih, sama tim dari Eko, kolam koi Eko. Ya, kita juga siapin alat-alat ya. Pakai narasumber. Ya, sebagai narasumber. Jadi nanti kita bakal nge-vlog bareng, ngebahas segala sesuatu yang ada di sini. Kebetulan tim Keko ini adalah orang yang membuat proyek ini gitu. Jadi nanti banyak hal yang bakal kita bahas ya. Oke, apa ya, nanti saya akan jelaskan beberapa aspek yang Anda semuanya yang para penggemar penggemar aquascape biar bisa mendapatkan gambaran tentang kolam koi, baik aspek teknisnya dan aspek-aspek yang lain. Saya akan jelaskan semuanya yang ingin Anda tahu. Saya akan jelaskan semuanya sejelas mungkin. Ini juga bajunya udah keren nih, tukang ngopi nyari duit cuma hobi. Enggak, saya mau ganti pakai baju Keko aja. Nah, buat teman-teman semua nih wajib juga nih subscribe channelnya Kolam Koi Keko. Di sini banyak informasi menarik seputar ikan koi. Kolam ini sinergi sama landscape di sekitarnya ya, nyambung gitu. Betul. Kolam ini dimaksudkan sebagai focal point dari keseluruhan landscape kan ya. Jadi pusat perhatiannya ada di kolam kan. Jadi dia rada nonjol ke atas gitu. Sengaja dibuat waterfall juga gitu kan. Betul. Jadi memang ini desain awalnya tuh seperti ini, nggak lantas dari awal ada kolam koi, oh bagus nih kasih tanaman gitu. Enggak ya, memang dari awal udah didesain seperti ini ya. Betul. Jadi desainnya dibuat sekaligus terintegrasi dengan landscape-nya gitu. Keren juga, ini beberapa jenis tanamannya juga yang nggak akan ngotorin kolam ya, yang dipakai. Ya, itu penting sekali kita memilih jenis tanaman seperti semboja yang ada di sana. Daunnya nggak terlalu banyak, nggak banyak yang rontok. Terus kemudian pohon kelapa cantik juga dibuat pohon kelapanya tidur di sana. Pohon kelapa ya. Jadi pohon kelapa juga dia nggak banyak sampah masuk ke bawah ya? Ya pasti enggak, pasti enggak. Nggak tahu nanti kalau udah berbuah buahnya jatuh mungkin. Enggak. Nah, enggak. Kan beberapa kali nanya sama beberapa orang koi, katanya kan koi itu yang outdoor itu bagusnya ada pohon yang bikin teduh gitu. Memang seperti itu kah? Tidak. Itu tidak ada hubungannya, dan sebenarnya kalau kolamnya memang settingnya terbuka 100%, kita mendesain filternya harus kolam outdoor. Oh, jadi itu saja. Kalau Anda mau kolam yang 100% terbuka juga nggak ada masalah. Oh, jadi nggak masalah. Jadi sebenarnya memang itu pohon-pohon itu sengaja nanti dibikin gede, bukan untuk peneduh di si kolam. Tidak. Oh, jadi memang itu hanya murni hiasan aja. Betul. Oh, gitu. Ya, tingkatan-tingkatan tertentu ya, dari misalkan dari permintaan klien kah. Jadi misalkan kayak ada yang grade-nya di bawah, menengah atau ke atas. Ini setupnya lumayan modern lah ya gitu. Tapi kalau sudah mencapai level standar, itu kita mau upgrade di atasnya bisa. Tapi di bawah standar nggak bisa lah, nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Sama kan pasti kalau di aquascape kan kayak gitu, ada standar. Ada tingkatan yang nggak bisa diterobos istilahnya, ada. Benar. Gitu. Benar. Oh, jadi berlaku juga ya di kolam. Betul, sama. Jadi gitu. kan kalau saya perhatiin, maksudnya ini sepengetahuan saya, yang membedakan satu dan yang lainnya itu yang paling menonjol itu sebenarnya di filtrasi ya. Filtrasi itu variasinya banyak sekali, tergantung kepada desain, dan di situ membedakan banyak hal gitu ya. Ini kan yang coklat ini semua filtrasi ya? Enggak juga sebenarnya. Ini semuanya dikasih decking segini, tapi enggak semua yang tertutup decking ini filter enggak. Oh, jadi berapa persen nih kira-kira dari total? Maksudnya dari volume air? Dari kolam kurang lebih 30% lah. Oh, 30% ya. Memang rumusnya seperti itu ya? Secara garis besar memang diperlukan sekitar 30% gitu ya. Meskipun kalau di modern ini kita mempunyai tantangan untuk memperkecil space untuk filter. Oh, jadi harus bisa.
Bisa, tetapi itu tentu saja tantangannya lebih berat dari sisi desain, dia nggak makan space di luar. Oh. Nah, itu. Nah, itu yang ngebedain apa nih? Apakah dari jumlah media yang dipakai, kecanggihan mesin, atau ruangan, atau gimana? Setupnya beda. Belum banyak orang yang menghitung kapasitasnya secara benar. Oh, jadi belum maksimal gitu? Belum maksimal gitu ya. Maklum di Indonesia tanah kan masih murah. Iya, jadi pilihan tetap di 30%. Seperti semua. Masih kebanyakan seperti itu, ya. Butuh space berapa gede nih RDF? 180 kali 150 lah. Berarti ini Ke sana udah chamber 1. Ini RDF yang ada di bawah ini. Terus kemudian masuk ke chamber berikutnya sampai ke chamber pompa adanya di sebelah sini. Medianya macam-macam, ada yang keramik. Yang penting adalah media untuk pH buffer. Jadi kolam koi itu penting sekali, pH-nya harus stabil antara 7,5 sampai 8,5. tinggi ya, sama kayak siklit berarti. Ya, Makanya biasa orang suka pakai karang jahe. koinya sendiri itu bisa dia hidup pada pH 6,5 sampai 8,5 masih bisa. Tapi harus stabil, itu penting. Dan pH itu gampang dibikin stabil pada level sekitar 8,3. Anda membuat pH stabil di angka 7, susahnya setengah mati. Oh, jadi dia malah relatif. Oh, jadi nanti ada ini ya, parameter swing istilahnya. Betul, betul. Ngerti saya. Jadi memang sengaja dibikin tinggi itu supaya air gampang stabil. Betul. Itu ilmu baru lagi nih. Nah, ini pakai skimmer yang modelnya floating. Ya, ini termasuk yang spek tinggi lah, gitu ya. Tingginya ya. Bisa bikin yang lebih gila lagi nggak gitu? Bisa, Maksudnya bisa, apa, gitu? bisa. Dalam artian apanya nih? Tetapi tidak semua hal yang canggih itu harus selalu ada. Oh gitu. Iya, kita itu justru harus milih mana yang mau kita terapkan buat kolam A, buat kolam B gitu loh. Yang paling tepat aja. Enak banget ya, istilahnya owner duduk di sini ngeliatin pohon. Kopi mana kopi? Ya, bukan kaleng-kaleng, orang pakai apa? Filter. Ini kalau saya perhatiin kan ada waterfall di situ ya. Maksudnya mungkin untuk mengimbangi desain, karena kan ini temanya kan natural, ada kolamnya nggak kotak, jadi fleksibel. Nah, sekarang kan kalau kita perhatiin itu gerojokan nih lumayan ya. Betul. Nah itu apakah itu bakal mengganggu enggak gitu untuk kesehatan si ikan itu sendiri? Soalnya takutnya kan nanti bawa kotoran atau apa gitu. Secara teknis air terjunnya ini nggak ada masalah apapun terhadap ikannya. Malah sebenarnya sih air terjun seperti ini membantu aerasi gitu kan, nggak ada masalah. Satu-satunya kelemahan air terjun seperti ini ya dia bikin ombak aja, udah gitu aja. Jadi cuma menghalangi pandangan aja ya. Betul. Jadi ini dibuat dari mesin terpisah ya. Jadi bukan yang dari RDF ini kan flow airnya. Tetap lewat RDF juga. Oh jadi ini air yang udah difiltrasi. Betul. Itu air bersih. Oh jadi bukan terpisah ya. Bukan. Jadi semua air yang dari kolam masuk ke RDF dulu pertama. Karena RDF itu memang fungsinya sebagai pre-filter. Jadi kotoran kasar semuanya ditangkap dulu sama RDF. Setelah itu baru masuk ke filter biologi, gitu ya. Kotoran juga masih ada yang ditangkap lagi, proses biologisnya terjadi, baru air jernihnya masuk ke ruang pompa. Di bawah kita ini ada ruang pompa. Iya. Di sebelah situ ya. Oh iya. Di sebelah situ salah ruang satu pompa. sini ya. Iya. Nah, dari ruang pompa itulah kemudian dipompa salah satu pompa masuk ke air terjun di atas, tetapi juga ada Oh jadi 2 cabang ya? 3 atau 4 malahan. Oh 4 cabang. 4 cabang, ada 2 lagi yang langsung masuk ke dalam kolam. Oh. Ini hanya satu mesin nembakin keempat ini? Atau masing-masing? 4 mesin? 4 mesin, iya. Oh 4 mesin. Satu mesinnya kapasitas berapa liter Pak Ade? Untuk bikin riak sebesar itu? Ini yang ke atas itu 12.000 liter per jam. Kencang juga ya. 12.000 liter per jam, betul. Terus kemudian 3 di bawah, masing-masing juga 12.000. Oh, jadi total 12.000 kali 4 ya, untuk Betul. flow masuk ke dalam. Betul. Oke. Berarti memang penggunaan air terjun seperti ini untuk ikan itu dampak negatifnya nggak ada sebenarnya ya, Nggak cuma ada. menghalangi pandangan kita lihat aja gitu kan.
Oh, jadi saya pikir kan takutnya kan di situ ada penumpukan kotoran, lumut dan lain-lain gitu. Ternyata enggak ya. Enggak ada. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang yang mau saya bahas nih, saya kan udah pernah bikin review tentang RDF juga kan. Oke. Jadi bisa dijelasin nggak ke teman-teman RDF? Jadi RDF itu sistem seperti apa? Nah, nanti saya mau bahas beberapa hal tentang filtrasi juga gitu. Bisa bantu jelasin RDF itu? Oke. Jadi sebenarnya RDF itu singkatan dari rotary drum filter ya. Jadi dia memang menggunakan mesh, menggunakan saringan yang berbentuk drum muter. Air melewati drum tersebut membawa kotoran. Kemudian kotoran itu setelah dia menyumbat screen saringannya, mesin ini otomatis membersihkan dirinya sendiri. Jadi ada nozzle pembersih, nyemprot, terus kemudian air kotornya dibuang secara otomatis. Dan itu dijalankan pakai sensor gitu ya. Ada yang pakai sensor, ada juga yang sudah di set setiap berapa jam sekali dia membersihkan dirinya. Ada dua tipe sebenarnya gitu ya. Jadi seperti itulah namanya rotary drum filter. Nah, ini merupakan begitu cara kerjanya. Kemudian fungsi dari RDF adalah sebagai pre-filter atau sebagai filter awal gitu ya. Jadi sebelum dia masuk ke media biologis, air itu harus dibersihkan sebersih mungkin. Jangan sampai media biologis kebanyakan kotoran. Intinya seperti itu. Oh, jadi dia mesin pembersih pertama ya. Betul, sebelum betul, masuk ke media. betul. Dan dia bekerja otomatis lah. Oke, Intinya jadi seperti itu penjelasan dari RDF ya. Jadi sebenarnya kita bahas perbandingan antara UGF melawan RDF. Nah, sekarang Oke. coba. Under gravel filter itu sebenarnya sekarang sudah banyak ditinggalkan. Nah, dari fakta itu sebenarnya sudah ketahuan bagaimana kerja dari under gravel sebenarnya kan gitu. Under gravel apa ya? Kalau Anda bilang nggak perlu maintenance, ya memang nggak perlu maintenance, tetapi ada lifetime-nya. Kita harus paham. Oh, itu yang paling pentingnya ya. Paling penting. Lifetime-nya berapa lama tergantung kepada beban kolam. Tergantung kepada utilisasi kolam. Biasanya semakin banyak pakan, semakin jorok, banyak kotoran, ya dalam waktu singkat memang harus berhenti, harus dibongkar, dibersihkan. Jadi memang jalan satu-satunya adalah membongkar. Ya. Setahu saya seperti itu. Jadi memang itu teorinya dia numpukin di dasar ya. Karena memang nggak ada eksternal yang nyaring kotoran kan. Logikanya ya. Iya, semuanya akan mengendap ke dasar, kemudian masuk ke dalam ke dasar, kemudian diproses di dasar. Ya, secara teoritis yang hidup di situ adalah bakteri anaerobik yang bisa memproses juga amonia, nitrit, bahkan nitrit pun hilang, nitrat pun hilang. Mungkin betul dari sisi biologis, tetapi tetap akan ada residu dalam bentuk padatan. Betul. Dan residu padatan tidak bisa diapa-apain. Iya. Ya, kalau sudah dia saturated, kalau sudah apa namanya ya, saturated itu jenuh ya. Kalau sudah jenuh ya, lo masih bongkar. Jadi bom waktu istilahnya kan. Bening sih emang bening ya. Ya. Kalau kita ngomong antara adu bening gitu, sebenarnya bening kan? bisa bening. Ya, kalau kita ngomong bening, kadang kan orang cuma yang penting mah gue bening aja gitu kan. Bening kalau tidak sehat tidak ada gunanya. Oh gitu ya, jadi memang semua harus balik lagi ke Sehat dulu nomor sehatnya. 1, bening nomor 2. Oke. Gitu. Karena bening kalau nggak sehat ya percuma juga, koinnya pada mati atau sakit. Nah, oke, ya, udah dibahas tadi. Nah, sekarang saya mau bahas yang lain nih. Nah, ini ikannya ini memang udah dihitung totalnya harus berapa yang diperbolehkan di sini atau sesukanya mereka atau gimana gitu. Oke, ini kolam ini 60 ton itu sebenarnya cukup leluasa lah. Oke. Ya, cukup leluasa. Kalau koi yang besar-besar ini ukurannya sekitar 45-50 cm seperti ini sebenarnya 1 ton air untuk 1 ekor ikan masih oke lah. Jadi bisa 60. Masih bisa. Jadi untuk ukuran-ukuran ini ya, ukuran-ukuran 40 cm itu sanggup nampung sampai 60 ekor ya? Masih oke. Masih gitu bisa. Ya. Tetapi yang harus diperhatikan kalau kita mau apa ya? Mau menambah koi yang harus kita perhitungkan sebenarnya nanti adalah jumlah pakan. Oke. Ya, semakin banyak koi yang kita masukkan, kita memerlukan semakin banyak pakan. Betul. Dan semakin banyak pakan itu menuntut kapasitas filter yang lebih besar. Jadi yang kita perhatikan adalah kapasitas filter juga dan jumlah pakan. Gitu. Owner itu mengeluarkan uang yang tinggi, ini udah layak gitu maksudnya. Layak lah.
layak. layak Ya. sekali. Ini kalau dipelihara dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, kalau Kita lihat sih enak banget ya, istilahnya owner duduk di sini ngeliatin pohon, kopi mana kopi? kopi, gitu istilahnya kan memang cocok dengan mengeluarkan uang segitu nggak rugi ya. Ya. Karena kualitas yang didapat juga luar biasa gitu, nggak bukan kaleng-kaleng orang pakai apa UGF filter nggak jelas. Jadi kadang saya gemes gitu maksudnya kita apa ya edukasi kan. Edukasi kita memamerkan sebuah sistem baru yang memang long term walaupun memang dari segi biaya nggak murah, tapi kadang perbandingannya itu nggak asik gitu dibandingin sama OGF gitu, gimana banget Ya. gitu kan. Ini saya koreksi sekali lagi. OGF tidak ada salahnya. Boleh Anda punya kolam OGF, tapi beban pakan nggak boleh terlalu banyak, biar dia usianya panjang. Ya itu pilihan sebenarnya, balik lagi di aquascape juga ada sih. Aquascape Iya. juga sama, kadang saya sendiri juga pecinta UGF. Cuma ya memang saya sadar diri bahwa tank yang saya bikin pakai UGF itu nggak akan bisa bertahan lebih dari 7 bulan. Nah itu dia. Pasti harus saya bongkar, apalagi substrat yang saya pakai itu dominan tanah. Oke. Karena kan kalau di aquascape itu kan kita pilihan ada tanah, ada pasir, soil atau pasir. Kalau pasir masih agak mending, kita kuras cuci masih lebih gampang. Lah tanah mau gimana? Diucek dikit kan udah debris semua gitu, otomatis kan pasti buang. Nah itu juga terjadi di aquascape sebenarnya. UGF memang bening, cuma ya dibanding kanister yang oke, anggap kita perbandingannya kalau RDF itu mungkin kalau di aquascape ehem. Ya. Bandingin sama ehem gitu, maksudnya kan kadang lucu ngebandingin UGF sama ehem. Jelas dari segi mana-mana juga sebenarnya menang ehem, dan begitupun Ekosen dan RDF gitu. Jadi penonton bisa banding-banding sendiri sebenarnya ya, soalnya udah dibahas tadi. Jadi kita lebih menitik beratkan pada sejauh mana kolam itu bakal berjalan, apakah cuma 5 bulan, 1 tahun, atau memang kita mau selamanya. Ini bisa berani ngomong nggak ini selamanya dibiarin juga bakal tetap kayak begini? Ada beberapa Kondisi hal- mesin oke lah. Ya mesin pompa segala macam kan perlu ada lifetime-nya, ya perlu diganti. RDF perlu maintenance saja, gitu di maintain. Ada beberapa part yang perlu diganti, yang harus diganti, gitu. Tetapi kalau media filternya segala macam nantang umur loh. Jadi ini bukan ucapan kaleng-kaleng dari senior yang memang udah proyeknya udah luar biasa ya, maksudnya bukan kelas ecek-ecek lah istilahnya, udah proyeknya. Jadi sekali lagi harus lebih bijaksana dalam memilih filtrasi mana yang mau dipakai pada kolam Anda gitu. Bening bukan berarti sehat ya. Betul. Sekali lagi jangan terkecoh. Kadang kita cuma lihat bening tapi nggak sehat. Betul. Berarti harus sistemnya yang betul. Ya. Segitu aja sih dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Dewe Purwoko. Luar biasa sekali informasinya. Sangat membantu karena saya blow on di masalah koi, jadi saya sedikit tercerahkan. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pak Dewe Purwoko ya. Apa proyek kita yang di sana akan segera. Oh kita iya, lakukan nanti bareng-bareng. juga saya ada collab project bareng juga nanti. Tunggu tanggal mainnya. Oke, gitu aja. Ya nanti kita bikin video juga. yang Oh ya saya pasti bisa. dong. Ya, Kita collab terus.